Oke, perkenalkan nama saya Kim Permadi, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang teknologi of additive manufacturing. Nah, teknologi additive manufacturing atau IM juga dikenal sebagai manufaktur berlapis. Teknologi ini adalah proses pembuatan benda-benda tiga dimensi dengan menumpuk material secara lapis demi lapis sesuai dengan desain digital yang diinginkan. Nah, ini berbeda dengan produksi yang biasanya kita lakukan, seperti memotong atau membentuk material dari bahan mentah. Nah, sejarahnya, sebenarnya konsep dasar additive manufacturing sudah ada sejak awal abad ke-20. Perkembangan awal dimulai pada tahun 1950-an dan 1960-an di Amerika Serikat dan Eropa. Metode seperti ini, stereolitografi dan fotopolimerisasi pertama kali diusulkan selama periode ini. Nah, SLA atau stereolitografi adalah proses di mana cairan fotopolimer keras di bawah sinar ultraviolet untuk membentuk objek lapis demi lapis. Nah, selanjutnya ada selective laser sintering atau CLS dan fuse deposition modeling atau FDM. Nah, konsep ini pada tahun 1980-an. Nah, teknologi additive manufacturing ini mulai berkembang dengan adanya SLS dan FDM ini. Nah, teknik SLS ini ditemukan oleh Carl Descartes dan Joseph Beeman di University of Texas di Austin. Nah, yang FDM ini oleh Scott Crum, pendiri Stratasys. Nah, SLS adalah proses di mana serbuk bahan seperti logam atau plastik dipanaskan oleh laser hingga menyatu menjadi objek yang solid. Nah, kalau FDM, proses di mana bahan plastik dilelehkan dan disemprotkan lapis demi lapis untuk membentuk objek. Lalu, selanjutnya ada binder jetting. Nah, metode binder jetting yang merupakan salah satu teknik additive manufacturing ini pertama kali dikembangkan pada awal tahun 1990-an. Proses ini melibatkan pemancaran serbuk bahan seperti logam, plastik, keramik yang diperkuat dengan suatu bahan pengikat, biasanya lem atau agen pengikat lainnya, menggunakan cetakan inkjet. Teknik ini pertama kali diusulkan oleh Carl Descartes dan Beeman Joseph di University of Texas di Austin pada tahun 1988. Mereka mengembangkan proses tersebut sebagai bagian dari riset mereka di bidang teknologi manufaktur. Nah, pada tahun 1993 ini, untuk pertama kalinya mengkomersialkan teknologi binder jettingnya, menjadi salah satu bagian dari sedikit perusahaan yang mengembangkan dan memasarkan teknologi additive manufacturing. Lalu selanjutnya ada direct matter laser sintering atau DMLS. DMLS ini ditemukan pada tahun 1992. Nah, DMLS ini adalah metode yang mirip dengan SLS namun digunakan khusus untuk logam. Nah, lalu ada electro beam melting atau EBM. EBM ini ditemukan pada tahun 2010. Nah, perkembangan signifikan terjadi dalam teknologi additive manufacturing dengan peningkatan kecepatan, akurasi, dan bahan yang dapat dicetak. Nah, IBM ini semakin banyak digunakan dalam industri
kedirgantaraan, dan manufaktur. Selain itu, munculnya pemodelan CAD yang lebih canggih dan pemrosesan digital telah memungkinkan desain yang lebih kompleks dan akurat. IBM sendiri adalah metode yang mirip dengan LS, namun menggunakan sinar elektron alih-alih laser untuk melelehkan logam. Pada tahun 2020, additive manufacturing terus berkembang dengan cepat. Inovasi seperti penggunaan bahan-bahan baru, seperti biomaterial untuk aplikasi medis, dan pengembangan teknologi yang memungkinkan produksi massal dengan biaya yang lebih rendah. Lalu, teknologi additive manufacturing melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama itu pemodelan digital. Proses dimulai dengan membuat desain digital objek yang dicetak menggunakan perangkat lunak desain komputer, edit design atau CAD, atau pemindaian 3D dari objek fisik yang sudah ada. Lalu ada preparation, desain digital, kemudian disiapkan untuk proses pencetakan menggunakan perangkat lunak khusus. Ini mencakup pemecahan model menjadi lapisan-lapisan yang dapat dicetak. Lalu ada cetak. Proses pencetakan dimulai di mana material, biasanya plastik, logam atau keramik, dilelehkan, disemprotkan, dan ditembakkan lapis demi lapis sesuai dengan desain. Teknologi seperti laser atau aliran listrik digunakan untuk memanipulasi atau melelehkan material ini sesuai dengan desain. Post-processing. Setelah pencetakan selesai, objek mungkin memerlukan beberapa tahap pasca proses untuk memperbaiki, memoles, dan menyelesaikan permukaannya sesuai dengan kebutuhan. Nah, adapun kelebihan yang dimiliki teknologi additive manufacturing. Yang pertama itu ada fleksibilitas desain, pengurangan limbah, cepat dan efisien, dan kustomisasi. Dan terima kasih.